Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di Widyatika Mutiara akan melakukan penindasan materi pelatihan peningkatan kompetensi wawasan kebangsaan yang saya ikuti beberapa waktu lalu. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Meila selaku Kepala Sekolah TK Alhidayah 12 Sarangwetan yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan pembahasan materi ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru yang hadir dalam pembahasan materi kali ini. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya supaya lebih semangat. Siap? Siap. Sedia tepuk? Siap. Tepuk semangat. Yes. Nah, lebih baiknya lagi sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pelatihan peningkatan kompetensi wawasan kebangsaan yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu, ibu-ibu, ada 6. Yang pertama yaitu tentang masyarakat multikultural. Nah, ini kan di Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, terus suku, budaya, agama, sehingga menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang kaya akan budaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang Pancasila ideologiku. Yang ketiga tentang sejarah perjuangan bangsa. Yang keempat tentang posisi strategis Indonesia. Posisi strategis ini berkaitan dengan letak-letak pulau-pulau di Indonesia. Selain itu juga potensi atau bahaya apa yang ada di Indonesia. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang harmonisasi sosial. Harmonisasi sosial ini berisi tentang sekarang itu kan maraknya bullying, kemudian kekerasan seksual. Yang terakhir yaitu adalah materi tentang bela negara. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu materi tentang jejak perjuangan bangsa. Kenapa saya ambil materi ini? Karena ini menurut saya berkaitan dengan lingkungan sekitar sekolah kita yang dekat dengan tempat-tempat para pahlawan seperti monumen peta dan juga makam Bung Karno. Renungan sejenak, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mengkaji sejarah bangsanya. Dengan mengkaji sejarah bangsa Indonesia, dengan mengkaji sejarah bangsa Indonesia dapat mengambil hikmahnya, kemudian menyerap hal-hal positif untuk diteruskan dalam rangka mencapai tujuan proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu mengetahui penyebab kegagalan pada masa lalu agar tidak terulang untuk masa mendatang. Yang terakhir yaitu dapat mengetahui peran para pemimpin pada zamannya. Sebenarnya kita sudah mengajarkan ini kepada anak-anak, tapi setelah saya mendapatkan pelatihan ini, saya
berpikir, karena kita sebenarnya sudah mengajarkan anak tentang pahlawan, tapi ternyata masih belum sepenuhnya mengena pada anak-anak. Contohnya waktu kita kemarin memperingati Hari Pahlawan, kita ke makam Bung Karno. Nah, anak-anak di sana itu masih bingung, kan sudah disebut makam Bung Karno, tapi mereka itu masih bingung siapa Bung Karno itu siapa. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama yaitu konsep tentang pahlawan. Konsep tentang pahlawan menurut bahasa dan menurut bahasa Sanskerta yang berawal dari pala, yang bermakna hasil atau buah. Dalam bahasa Jawa kuno, perkataan pahlawan asalnya dari kata pala, berarti buah atau hasil. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut hero, merupakan dua arti. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu berarti pahlawan dan tokoh. Pahlawan sendiri merujuk pada manusia yang memang pernah hidup, sedangkan tokoh merupakan representasi dari cerita rakyat, buku, komik, atau karya sastra maupun TV dan film. Nah, seseorang yang bisa disebut pahlawan yaitu adalah seorang yang berbakti kepada masyarakat, negara, bangsa, dan atau umat manusia tanpa menyerah dalam mencapai cita-citanya yang mulia, sehingga rela berkorban demi tercapainya tujuan dengan dilandasi oleh sikap tanpa pamrih pribadi. Berarti di sini pahlawan itu tidak hanya pahlawan yang berperang. Nah, sedangkan pahlawan yang berperang itu kita sebut dengan pahlawan nasional. Nah, maknanya pahlawan nasional itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Yang dimaksud dengan pahlawan nasional pasal 1, gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu pahlawan perintis kemerdekaan. Pahlawan perintis kemerdekaan adalah yang memperjuangkan sebelum kemerdekaan. Pahlawan kemerdekaan nasional juga demikian. Terus pahlawan proklamator yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Pahlawan kebangkitan nasional, walaupun ini sebelum kemerdekaan, tapi ini sudah mendekati. Kemudian pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi ini adalah pahlawan yang berkaitan dengan gerakan G30 SPKI. Nah, kemudian yang terakhir adalah pahlawan Ampera. Pahlawan Ampera ini berkaitan dengan demo yang dari mahasiswa menuntut itu. Ampera itu singkatan ibu-ibu, tapi saya lupa singkatannya apa. Kemudian nilai-nilai kepahlawanan, yang pertama yaitu ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, nasionalisme dan patriotisme. Teguh dalam pendirian dan cita-cita, berani dan rela berkorban, anti segala bentuk penjajahan, persatuan dan kesatuan, kesetiakawanan dan kebersamaan, loyalitas kepada bangsa dan negara, berbudi luhur dan dapat dipercaya, kebebasan berpikir, berpendapat dan berkreasi, ulet dan tabah menghadapi tantangan disiplin yang tinggi, idealisme dan profesionalisme. Yang terakhir adalah anti diskriminasi.
Nah, masuk ke dalam tonggak-tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama ada eranya kebangkitan nasional. Yang kedua era Sumpah Pemuda, dan tiga era proklamasi kemerdekaan. Era kebangkitan nasional dimulai dari politik etis atau politik balas budi dengan tokoh utamanya yaitu Van de Venter. Nah, politik etis ini mengusung tiga pokok permasalahan. Yang pertama adalah irigasi, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah transmigrasi. Nah, awal dari politik etis ini kemudian muncullah orang-orang terpelajar yang bisa menggunakan kepintarannya untuk membangun semangat nasionalisme dan juga melahirkan organisasi-organisasi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah lahirnya politik etis ini muncul organisasi pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini Budi Utomo didirikan tanggal 20 Mei 1908 atau yang kita kenal sekarang dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Budi Utomo ini tujuan utamanya yaitu adalah tentang pendidikan, bagaimana memunculkan masyarakat Indonesia yang terpelajar sehingga dapat mencapai kemerdekaan sendiri. Kemudian syarikat Islam itu tahun 1911. Nah, syarikat Islam ini awalnya adalah perkumpulan dari para pedagang Islam. Kemudian mereka membentuk perkumpulan dan akhirnya membentuk organisasi yang menginginkan negara Indonesia itu juga merdeka. Nah, awalnya dari perdagangan dan ekonomi. Kemudian adalah Indis Partij, yaitu tanggal 25 Desember 1912. Ini dengan tokoh utamanya yaitu Tiga Serangkai. Setelah era kebangkitan nasional ini kan sudah terbentuk orang-orang yang terpelajar, ibu-ibu. Kemudian lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda merupakan wadah semangat perjuangan pemuda Indonesia untuk melahirkan nasionalisme. Dengan tiga pokok yang digaungkan, yaitu yang pertama bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga berbahasa satu, bahasa Indonesia. Di waktu Sumpah Pemuda ini untuk pertama kalinya dikumandangkan lagu Indonesia Raya juga. Berarti sebelum kemerdekaan lagu Indonesia Raya sudah tercipta. Yang terakhir yaitu proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan didahului dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa yang terjadi antara golongan muda dan Soekarno-Hatta mendesak untuk melakukan kemerdekaan secara segera. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustusnya
merupakan momentum yang akhirnya dipilih untuk melaksanakan pembacaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta sehari sebelum pelaksanaan. Nah, pada materi ini kami waktu pelaksanaan pelatihan itu ada 2 tugas. Yang pertama yaitu permainan kayak dibagi gambar pahlawan dan juga kayak biografinya atau apa gitu. Kita tugasnya adalah menempel gambarnya, misalkan tokoh pahlawan siapa, terus peristiwanya apa gitu. Terus yang kedua kita diminta untuk menampilkan sosiodrama tentang tonggak-tonggak perjuangan bangsa Indonesia tadi, seperti hari Sumpah Pemuda, terus proklamasi, Budi Utomo, politik etis tadi. Nah, terus kemudian dari refleksi ini, pengalaman dan ide baru apa yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sesi ini, saya jadi berpikir, kalau selama ini anak itu mungkin kurang tertarik kita mengenalkan para pahlawan hanya dengan gambar, misalkan hanya dengan gambar terus namanya. Anak cenderung kurang mengenal, otomatis kan apa ya, kan seperti itu. Setelah mendapatkan itu, ternyata ada cara lain yang menurut saya lebih mengena pada anak-anak. Tentang misalkan Sumpah Pemuda, anak berperan langsung menjadi yang 3 serangkai tadi, yang membacakan Sumpah Pemuda atau menyusunnya itu seperti apa. Jadi anak-anak itu tahu tentang lebih bermakna mengenai hari-hari besar nasional dan juga pahlawan-pahlawan. Terus bagaimana saudara menerapkan pengalaman dan ide baru yang didapatkan ke dalam pembelajaran di kelas? Nah, mungkin seperti itu rencana saya berkaitan dengan ini. Saya mempunyai proyek yaitu tentang sosiodrama yang mendekati sekarang kan kita punya pahlawan nasional yaitu Sudaryo Supriyadi tentang pemberontakan peta. Nah, insya Allah itu nanti yang akan saya usung dengan membuat sosiodrama tentang pemberontakan peta. Nah, ini nanti anak-anak bisa berperan langsung menjadi Supriyadi dan teman-teman yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau masukan, saya persilakan. Terima kasih Bu Devi atas penyampaian penjelasan materinya. Terima kasih Bu Devi atas penjelasan penyampaian materinya. Cukup menarik sekali karena ada hal baru yang kita dapat dari pelaksanaan pelatihan wawasan kebangsaan. Apalagi di Kota Blitar ini kita berada di kota pahlawan ya. Selain Surabaya, di Blitar ini juga ada tokoh utama kemerdekaan ya, yang mana Insinyur Soekarno adalah pelopor kemerdekaan. Salah satunya itu, sehingga anak-anak seharusnya lebih mengenal siapa tokoh pahlawan. Tetapi realitanya anak-anak
kadang masih banyak yang menanyakan siapa Bung Karno, siapa Insinyur Soekarno. Nah itu yang kurang mengena untuk anak-anak. Padahal kita di sekolah juga sudah memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan. Selain Bung Karno juga ada Sudarjo Supriyadi yang ada di sekitar kita, tetapi anak-anak masih kurang mengena. Barangkali dengan kegiatan sosiodrama, salah satunya sebagai ketertarikan anak agar mengenal siapa saja tokoh-tokoh yang ada di kota Blitar, itu yang terdekat untuk anak. Itu salah satunya. Terus ketika untuk kegiatan anak-anak itu tidak perlu menunggu momen-momennya, misalkan di bulan Agustus, bisa digunakan di bulan-bulan lain. Kita menceritakan pahlawan yang ada di sekitar kita itu. Jadi anak-anak lebih mengenal, lebih terbiasa, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Mira. Ada yang lainnya mungkin dari Bu Dewi, Bu. Kalau sudah cukup, saya akhiri. Demikian pembahasan materi wawasan kebangsaan hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.